Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia. Di video pembelajaran ini kita akan belajar bersama-sama tentang cerpen. Tapi sebelum ke pembahasan materi, simaklah terlebih dahulu video berikut ini. Bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja, dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Pernahkah kamu melihat video yang barusan ditayangkan? Jika pernah, video apakah itu? Ya, video tersebut adalah video pembacaan cerpen yang berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang cerpen, lebih tepatnya belajar mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen. Nah, sebelum kita belajar untuk mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih itu cerpen. Menurut teman-teman, cerpen itu apa? Cerpen adalah kisahan pendek yang terdiri kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan dominan tunggal dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Supaya kamu dapat mengenal lebih dalam lagi apa itu cerpen dan juga dapat membedakan cerpen dengan karangan prosa lainnya, kamu harus tahu apa itu ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, jumlah katanya kurang dari 10.000 kata. Ciri yang kedua, alur ceritanya bersifat tunggal. Lalu yang ketiga, berasal dari kehidupan sehari-hari. Ciri selanjutnya, cerpen tidak menggambarkan semua kisah tokoh dalam ceritanya. Ciri selanjutnya, cerpen hanya menceritakan satu kejadian saja. Ciri yang terakhir, tokohnya digambarkan mengalami konflik hingga pada tahap penyelesaian. Selanjutnya, kamu akan belajar tentang struktur cerpen. Sebuah karangan narasi dibangun oleh struktur-struktur yang membangunnya, termasuk cerpen. Struktur cerpen. Cerpen dibangun dari struktur-struktur berikut ini. Yang pertama, orientasi atau pengenalan cerita. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Struktur yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa atau komplikasi. Pada bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran para tokohnya. Yang ketiga yaitu menuju ada padanya konflik. Pada bagian ini, terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi. Yang keempat yaitu puncak konflik. Bagian ini adalah bagian klimaks dalam cerita. Pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokoh dalam ceritanya. Yang terakhir adalah struktur penyelesaian atau yang biasa disebut juga dengan ending atau coda. Pada bagian ini diberikan penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Ada kalanya pengarang tidak memberikan struktur ini pada akhir ceritanya. Pengarang memberikan kebebasan kepada pembacanya untuk berimajinasi tentang akhir dari cerita cerpen tersebut. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembangun cerpen. Cerpen dibangun dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur cerita atau plot, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik cerpen terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan juga nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen diantaranya ada yang pertama, nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Lalu ada nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma masyarakat. Lalu ada nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat setempat. Lalu ada nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan atau pelajaran hidup. Yang terakhir adalah nilai agama atau religius, yaitu nilai yang berkaitan dengan agama. Tadi kamu sudah berkenalan dengan cerpen dan mempelajari pengertian, ciri-ciri, unsur pembangun, dan juga struktur cerpen. Sekarang kita belajar untuk mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen.
Perhatikan dan simaklah kutipan cerpen berikut, lalu tentukan nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cuplikan cerpen tersebut adalah nilai sosial, nilai moral, dan juga nilai keagamaan atau nilai religius. Pada cuplikan cerpen itu merupakan sindiran yang bisa jadi mengena pada setiap kalangan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Orang-orang hanya mengutamakan ibadah ritual dan mengabaikan persoalan-persoalan sosial tentang kemanusiaan menjadi objek sindiran dalam cuplikan cerpen tersebut. Sindiran seperti itu boleh jadi lebih mengena daripada dengan menggurui langsung tentang kesadaran-kesadaran keberagamaan yang benar. Semoga dengan materi yang sudah kita pelajari bersama-sama dalam video pembelajaran hari ini bisa bikin kamu lebih paham dan akrab lagi dengan cerpen ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga kita dapat bertemu lagi di video lain dengan materi-materi yang lebih menarik.